Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bau-Bau di 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita hadir dalam rangkaian siaran khusus Ramadan 1445 Hijriah mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga nanti kami antar Anda pendengar untuk waktu berbuka puasa di hari ini Sabtu tanggal 15 ya, tanggal 15 kalau tidak salah ya. 15 Maret 2024 yang bertepatan dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini pendengar kita di program Mozaik Ramadan dan di studio saat ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Yayasan Halim Bubu. Ada Bung Laude Muhammad Jabar Masyuri, BE. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore kembali. Kayaknya suaranya agak kecil ya. Oh siap. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh iya, warahmatullahi sekarang wabarakatuh. sekarang kebesaran kayaknya. Oh kebesaran. Oke, ada Ferdian. Assalamualaikum, Bung Ferdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik. Teman kita dari Yayasan Halim Bubu, kita akan diskusi, akan ngobrol mengenal salah satu program yang di yang dicanangkan oleh Yayasan Halim Bubu, yaitu Shohib Ramadan. Nah, seperti apa Shohib Ramadan, pendengar? Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 0402 28 23 994, juga di 0822 5972 2994. Kalau belum bisa gabung via telepon juga kirimkan pesan teks WhatsApp Anda di 0822 5972 2994. Kalau Bung Jabat sendiri di Halim Bubu ngurus apaan? Oke Kak. Jadi saya di Yayasan Halim Bubu itu masuk dalam divisi ekonomi kreatif atau Ekonomi biasa kreatif. disingkat Ekraf. Iya. Ekraf ya. Itu biasa ngurus apa saja di situ? Jadi di Ekraf itu dia dibagi atas dua tim. Ada Oke. tim produksi dan ada tim pemasaran. Nah, saya masuk di tim pemasaran. Tim Iya, pemasaran. Iya. Oh gitu. Jadi ada produk yang dihasilkan di Halim Bubu ya. Iya. Oke. Kalau Bung Ferdian sendiri di Halim Bubu ngapain? Jadi kalau saya sendiri di Halim Bubu itu sebagai koordinator spiritual di divisi program. Divisi program. Iya. Ngapain itu? Jadi divisi program itu dia tugasnya untuk merancang sebuah program ya dari Yayasan Halim Bubu itu sendiri. Oh. Jadi yang rancang setiap program itu dari divisi program. Kemudian dari divisi kan ada dari divisi humas media, Iya. Ekraf itu sebagai divisi yang menunjang program dari divisi program itu sendiri. Oh iya, saling berhubungan tapi Iya. untuk mendesain sebuah program itu kembali ke divisi program ya. Iya. Oke, ini orang-orang pentingnya di Halim Bubu ini ya. Oke, nah tahun ini Ramadan 1445 Hijriah. Kalau kita kita runut ya, Halim Bubu sendiri salah satu yayasan organisasi yang ada di Kota Bau-Bau, anak-anak muda isinya. Sebagian juga ada yang muda setengah muda senior ya. Oke, yang konser di bidang sosial. Bidang sosial kita banyak dapat informasi juga di sosial media melalui Instagram juga, Facebook juga bahwa Halim Bubu ini konser di soal kesenjangan, soal ekonomi kreatif, kemudian juga konser dengan isu-isu kemanusiaan. Salah satunya juga kerjasama dengan KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina ya. Iya. Oke. Dan tahun ini pun ada beberapa program termasuk juga program Shohib Ramadan. Kita mungkin ngobrol dulu soal Shohib Ramadan ya. Oh iya boleh. Oke. Nah, Shohib Ramadan ini apa ini? Program yang ditawarkan program seperti apa di dalam Shohib Ramadan ini? Jadi dia untuk program Sohib Ramadan ini dia singkatan dari Sobat Halim Bubu berbagi di bulan Ramadan. Oke, Iya. singkatannya ya. Iya singkatannya. Jadi kegiatannya itu kurang lebih seperti berbagi sembako ke kaum yang membutuhkan. Gitu. Oke. Jadi kami dari tim Halim Bubu sendiri berpencar untuk mencari kira-kira siapa sih yang pantas untuk dapatkan sembako ini. Dan nanti kalau sudah terkumpul semua datanya,
baru kita datangi untuk bagikan sembako. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Itu sudah ini baru akan dilakukan atau sudah dilakukan sejak awal Ramadan kemarin? Alhamdulillah ini sudah jilid kedua terlaksana. Jilid kedua. Iya. Tahun lalu pertama. Pertama. Perdana. Oh ya, alhamdulillah. Berarti ini Sohib Ramadan jilid kedua ya. Iya, bisa dibilang begitu. Oke, baik. Nah, berarti berbicara soal berbagi, tadi disampaikan juga sudah didata ya untuk para penerima sembako nanti. Sumber sembakonya itu dari mana kalau boleh tahu? Apakah memang dari murni? Kalau kami kan biasa patung-patungan gitu ya. Kalau dari teman-teman Halim Bubu, sumbernya itu dari mana? Untuk sumbernya itu sendiri dari donatur. Kan ada kita buatkan flyer open donasi gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bersedekah di bulan Ramadan bisa dari flyer tersebut. Oke, baik. Jadi ada kontak yang bisa dihubungi Iya, untuk berarti siapa saja bisa terlibat di program ini ya. Iya. Oke, baik. Jadi buat yang ingin beramal, terutama di bulan Ramadan yang apa ya bisa dikatakan sangat luar biasa ladang pahalanya ya. Betul, betul. Betul, Pak. Bagaimana? Mungkin saya mau tahu nih pendapat adik-adik ya. Apa ya? Sedekah di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Apa ya namanya? Semangatnya itu seperti apa? Mungkin dari yang kakak yang satu sih. Jabat, Kak. Kang Jabat saya kan. Jabat ya? Ya, jabat. Iya, saya panggilannya Jabat ya. Iya. Ya, gimana sih menurut Jabat sedekah di bulan Ramadan itu seperti apa? Oh, ya baik. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu adalah sebuah momen di mana kita berbuat kebaikan itu akan dilipat gandakan, Kak. Lipat ganda. Iya, jadi itu adalah momen yang sangat spesial yang dimana ketika kita berbuat kebaikan di hari biasa itu mungkin pahalanya satu, tapi ketika di bulan Ramadan itu pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Berlipat ganda Iya. ya. Itu juga sudah disampaikan oleh, maksudnya sudah disampaikan dalam Al-Quran kita, Iya. dalam Iya. sunnah kita ya. Iya. Kalau Bung Ferdian sendiri, apa ya? Menurut Bung Ferdian sendiri gimana terkait kenapa harus kita bersedekah di Halim Bubu khususnya? Kalau menurut saya, mengapa penting untuk kita bersedekah, khususnya melalui Halim Bubu? Iya. Karena terkadang teman-teman itu ingin bersedekah, cuma mereka bingung sedekahnya ini melalui siapa. Takutnya mereka kadang ingin berdonasi, takutnya ketipu gitu. Jadi melalui kegiatan Halim Bubu ini juga kita kan sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang ada beberapa masyarakat juga terlibat di dalamnya. Jadi insya Allah amanah dalam mengelola donasi-donasi dari masyarakat yang terkumpul. Oke, baik. Ya, Jadi jadi terpercaya begitu ya? insya Allah terpercaya. Insya Allah. Ya, dan apa ya? Tentu misalnya kayak saya sebagai seorang donatur, saya ingin bukan donatur sih, saya punya sedekah gitu, ingin bersedekah seperti tadi Bung Ferdian sampaikan bahwa mungkin saya bingung, saya mau kasih ke siapa, apakah memang tepat sasaran atau tidak, itu kan jadi pertanyaan sekarang. Kemudian saya mungkin oke lah kerjasama dengan Halim Bubu. Saya dapat ini tidak, maksudnya ada tidak progres, laporan progres yang bisa saya terima begitu bahwa oh ini sedekahnya sudah sampai ke yang memang membutuhkan, ada ke fakir miskin, itu ada tidak nanti ketika ada yang berdonasi ke Halim Bubu sendiri? Iya, kalau itu sendiri alhamdulillah kita setiap penyaluran itu ada dokumentasi media. Jadi setiap kali misalkan kita ada kegiatan sejubah sedekah Jumat Berkah. Iya. Itu setiap kali ada donatur yang masuk dan saat kegiatan penyalurannya itu kita ada tim dokumentasi. Setelah tim dokumentasi itu nanti akan di-up ke Instagram Halim Bubu itu sendiri. Jadi melalui Instagram Halim Bubu itu sendiri sudah dilihat oh ini penyaluran sejubah hari ini sudah terlaksana gitu. Oh begitu ya. Iya. Ada poin-poin Ada- donasi yang telah tersalurkan sekian dari Ada. sekian gitu ya. Oke, jadi saya rasa cukup transparan ya. Iya. Dan memang apa namanya? Sebenarnya kalau berbicara soal sedekah pasti banyak yang bersedekah, cuma takutnya salah sasaran. Iya. Misalnya saja contoh kan kita mohon maaf ya dilarang misalnya memberikan sedekah di pinggir jalan. Mungkin takutnya ya bukan seseorang yang memang butuh sekali, tapi karena sesuatu dalam hal mereka melakukan hal tersebut seperti itu. Dengan adanya Halim Bubu ya sebagai alternatif pendengar ya bisa kerjasama lah. Kalau mau kerjasama dengan Halim Bubu untuk berdonasi
itu kontaknya kemana ini? Untuk kontaknya bisa langsung DM ke admin Instagram Halim Bubut sendiri. Di profil itu sendiri juga sudah ada nomor kontak Nomor WhatsApp kontak. yang Oke. tertera. Oke, jadi langsung dikontak situ ya. Iya. Nanti langsung direspon ya. Insya Allah langsung direspon sama tim humas kami. Oke, baik. Oke, kembali tadi ke program Sobat Sohib Halim Bubu ya. Sohib Ramadan, Sobat Halim Bubu berbagi di bulan Ramadan. Iya. Rencananya kapan akan turun ke saudara-saudara kita yang membutuhkan? Untuk rencana penyalurannya itu di tanggal 31 Maret. Tanggal 2024. 31 Maret. Iya. Berarti donasinya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Iya, dikumpulkan dulu. Oke. Sejak kapan dibuka donasi kemarin? Untuk donasinya dari sekarang ini, dari hari pertama puasa kemarin puasa. sudah dibuka. Oh, begitu. Iya. Oke. Sampai hari ini sudah berapa yang terkumpul? Sampai hari ini baru 1 paket yang terkumpul. Baru 1 paket. Iya. Oke. Oh, berarti dia per paket begitu Iya, ya? per paket dia. Oh, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, terutama terkait soal pengembangan ekonomi kreatifnya mungkin. Per paket itu seperti apa maksudnya? Oke, baik. Jadi Kak, itu untuk per paket itu dia 1 paket berjumlah 300.000 dia kalau untuk di dananya. Iya. Jadi di mana paket itu kita belanjakan untuk sembako. Jadi ada beras, ada teh, ada minyak goreng, ada Telur. iya. Dan di mana produk-produk itu kami mengambil yang bukan untuk mensupport Israel. Jadi kami ambil di luar produk-produk itu. Iya. Oke, jadi memang produk-produk yang sudah apa ya? Memang ada aksi boykot ini ya, produk-produk dari situlah gitu ya. Oke, baik. Jadi ada paket 300.000 Iya. tadi. Itu maksudnya gini. Ada target tidak? Target untuk donasi misalnya saya pengen donasi. Oh, kalau mau donasi minimal segini. Ada tidak seperti itu? Atau silahkan dari sang donatur sendiri? Oke, baik Kak. Jadi kalau kami tidak membatasi, jadi bisa 300.000, bisa juga di bawah itu Kak. Dan bisa juga mungkin dari saudara-saudara kita pedagang bisa menyumbangkan beras mungkin, berapa kilo, atau gula. Kami tetap menerima, mau barang ataupun berupa uang tunai. Berupa uang tunai Iya. boleh ya. Jadi bisa barang, bisa berupa uang tunai. Iya, Kak. Seperti itu ya. Oke, baik. Ada paket 300 kemudian ada paket lain tidak? Misalnya mungkin kan daripada repot lagi harus sekian-sekian mending per paket lah gitu. Jadi kalau ada paket 300.000 kemudian ada paket lain tidak? Atau memang 1 paket itu hitungannya 300 begitu maksudnya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oh iya, saya pikir kayak rumah makan ya, ada paket 1, combo 1, combo 2 gitu ya. Oh jadi 1 paket itu nilai donasinya 300.000. Iya, Kak. Oke, jadi ya insya Allah memenuhi lah untuk para. Kemudian untuk siapa saja itu akan diberikan? Untuk targetnya itu kita seperti orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja, gitu. Sama mungkin orang yang tinggal sendiri. Pokoknya yang didata itu benar-benar kaum yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Gitu Yang ya? iya begitu. Seperti yang sudah tua renta, tidak mampu bekerja. Oke, baik. Terus metode apa yang dilakukan sampai mengetahui bahwa indikator orang tersebut memenuhi atau tidak? Apa yang dilakukan sama teman-teman Halim Bubu? Oh ya, jadi dari teman-teman Halim Bubu itu sendiri ada namanya tim humas. Jadi tim humas ini dia tugasnya untuk mendata setiap orang-orang yang dikira mungkin dikira membutuhkan lah ibaratnya toh. Jadi di situ teman-teman Halim Bubu cari tahu di mana dia tinggal, sama siapa keluarganya, rumahnya seperti apa. Jadi itu didata betul-betul teliti oleh tim humas, sehingga bisa kita katakan oh orang ini layak untuk diberikan donasi. Oh begitu. Iya, Jadi ada tim yang Ada tim yang turun langsung begitu iya, ya? turun langsung. Oke, langsung mendata ya para saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu ya. Iya. Oke, jadi kemudian targetnya nanti penyaluran pada tanggal 31. 31 Maret. Iya, Kak. Kenapa 31 Maret? Oke, mungkin dari program mungkin. Ya, mungkin kenapa programnya dibuat sampai 31? Itu kemarin kita bahas kenapa tanggal 31 karena kita rasa
tanggal 31 itu kan sudah mendekati lebaran lah kira-kira. Oke. Jadi dari sembako yang kita berikan itu bisa segera dikelola untuk menyambut lebaran. Oke, berarti untuk memenuhi kebutuhan Untuk memenuhi lebaran kebutuhan saudara-saudara kita ya. Iya. Oke, baik. Jadi kenapa 31 begitu? Iya. Jadi masih punya waktu lah Masih ya. ada waktu untuk kelola sembako itu. Oke, baik. Pendengar, di mana saja Anda berada yang mau gabung, Anda bisa hubungi line telepon kami di 0402 2823 994, juga di 0822 5972 2994. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu ada satu nomor lagu religi. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Terima kasih buat Anda pendengar yang terus mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 MHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama teman-teman dari Yayasan Halim Bubu. Halim Bubu itu sendiri saya taunya itu nama apa ya, bahasa lain dari angin. Pusaran 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 angin. Ya, angin. pusaran angin. Iya. Ada latar belakang nama itu memang dari situ ya. Iya. Ada tidak tahu tidak ceritanya seperti apa? Kenapa sampai Halim Bubu mengambil nama Halim Bubu itu maksudnya? Oh, siap. Mungkin Jadi filosofinya itu kenapa kita diambil nama Halim Bubu sendiri Iya, kan iya, dari Halim Bubu. bahasa Wolio yang artinya pusaran angin. Mm-mm. Jadi diibaratkan itu anggota-anggota yang ada di Halim Bubu itu dia bergerak seperti angin, Iya. tidak terlihat tapi dirasakan. Bos. Iya. Itu ya Makanya filosofinya ya. Kita kan punya di Halim Bubu punya moto Iya. berani bergerak, berkarya, memberi dampak. Oke deh, mantap lah kalau gitu. Mudah-mudahan memberikan dampak positif untuk masyarakat, Amin, khususnya insya Allah. Kepulauan Buton ya. Iya, insya Allah. Oke, bukan cuma Bau-Bau, Kepulauan Buton, Sultra, bahkan nasional nanti. Amin, insya Allah. Amin, amin. Oke, baik pendengar yang mau gabung silahkan di line telepon kami di 0402 2823 994, juga di 0822 5972 2994. Kalau belum bisa gabung via telepon, bisa kirim WhatsApp Anda pendengar, seperti Mbak Lia di seputaran Topa. Mbak Lia katanya, saya baca ke pertanyaannya, ada yang masuk di WhatsApp. Mbak Lia di Topa katanya, saya lihat di flyer ada bazar Sohib Ramadan. Menu pilihannya apakah hanya ada di gambar atau ada pilihan menu lain? Ada ini ya, ada bazar Sohib Ramadan ya rencananya ya. Iya, ada. Itu bazarnya seperti apa? Maksudnya tempatnya di mana, kapan waktunya? baik. Jadi untuk bazarnya itu sendiri kami akan adakan ini di Ahad ini. Iya. Ya. Jadi untuk menunya itu memang dua. Kenapa dua? Karena itu salah satu yang dibuat itu adalah buatan kami sendiri. Salah satunya empempe itu adalah Iya. yang dari anggota Halim Bubu itu sendiri yang buat. Iya. Oh, yang produksi dari Iya. anggota Halim Bubu. Iya, ownernya langsung. Kalau bola-bola apa es? Es buah jelly ball. Oh, jelly ball ya. Iya. Jelly ball juga, Wan. Berarti satu paket kayaknya boleh lah, satu paket ya kalau mau pesan nanti. Itu Ahad ini ya rencananya. Iya, Itu Ahad ini. berapa lama penyelenggaraan bazarnya? Sehari Ahad itu saja. Iya, rencana. sehari Ahad itu saja. Nah, tadi pertanyaannya katanya menunya apakah memang hanya yang ada di gambar itu, yang apa namanya? Di flyer. Di flyer itu kan ada dua ya. Iya. Ada krim Pempek pempek sama sama minuman Es buah jelly ball. jelly ball. Iya. Katanya ada tidak pilihan menu lain di bazar nanti hari Minggu? Yang silakan. Untuk itu kayaknya ndak ada, cuma Gitu ya. dua itu saja yang disiapkan. Karena kan kami produksinya sendiri, Oke, sendiri. produksi sendiri. Oh begitu. Ya, Jadi ini jadi- memang menu original. Iya, bazar gitu. rumahan gitu. Bazar rumahan ya. Oke, bukan bazar di Kota Mara begitu. Bukan bazar kafe kan kan Kafe, orang iya. ya, bazar di kafe. Iya. Kalau kafe kan memang banyak keterlibatan. Banyak menu, iya. Iya, banyak menunya ya. Lokasinya nanti di mana untuk bazarnya? Untuk pembuatan bazarnya itu di rumah ketua Ekraf. Aircraft. Iya. Itu nanti kalau mau gabung di bazar itu maksudnya bagaimana sistemnya sih? Apa pada saat buka puasa datang atau hanya sekedar memesan begitu?
Untuk sistemnya itu udah sekedar memesan, kan kami dari flyer itu open pre-order. Per order ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin berbuka puasa dengan 2 menu yang kami siapkan tersebut bisa langsung hubungi kontak yang tertera di flyer. Oke, itu dijual dengan harga berapa? Bapak ekonomi. Oke. Mungkin Baik, kalau untuk sama es baiknya. buahnya ya Jelly Ball itu dia Jelly ballnya? kisaran harga 10.000 dan Oke. untuk pempek itu dia harganya 15.000. 15.000 Iya. ya. Berarti kalau 2 total 25.000 ya. Iya, Kak. Iya, 25. Fahmi mau? Mau ya? Nanti kita pesan ya Fahmi ya. Oke, baik. Terima kasih buat Lia di tadi di mana ya alamatnya ya? Sekitaran Topa kan. Iya, oh ya Lia di Topa. Terima kasih buat Lia di Topa. Ada lagi satu pertanyaan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Andi di Betoan Bali. Kak, bagaimana sih caranya bisa gabung di Halim Bumbu? Halim Bumbu. Halim Bumbu. Halim Bubu ya, yang Iya. benar ya, bukan Halim Bumbu ya. Ya Halim Bumbu. Oh, dia tanya gimana sih caranya bisa gabung seperti kakak-kakak yang ada di studio gitu. Silakan mungkin yang Jadi mau caranya, menyampaikan. ya, jadi saya ingin jawab. Ya. Untuk caranya agar teman-teman bisa join gabung bersama kami di Yayasan Halim Bubu itu, setiap tahunnya kami dari Yayasan Halim Bubu itu buka open recruitment Ya. untuk pengurus. Jadi mungkin bisa di follow Instagram Halim Bubu karena untuk informasi seputar open recruitment tersebut akan di-share di Instagram dan media sosial Halim Bubu. Oh gitu ya, Iya. open recruitment. Open Itu, recruitment. tapi kalau seandainya ada yang pengen istilahnya sekedar diskusi, sekedar sharing, sekedar pengen gabung-gabung gitu, boleh ya? Ah, iya, Kapan boleh. saja bisa datang ke sekretnya di mana sekarang? Sekretnya masih di rumah pembina Halim Bubu di Di mana? depan kantor pajak pas samping Lamongan itu. Oke, oh di lampu merah Iya, di kantor lampu merah pajak ya. kantor pajak itu. Oke, kalau mungkin ada yang kenal Kapri, nah itu rumahnya Kapri ya. Iya, rumah Kapri. Oke, baik. Nah, seperti itu. Terima kasih tadi Andi di Beto Ambari. Nah, yang menarik dari teman-teman teman-teman Halim Bubu sendiri, Ramadan ini cukup banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain Sobat Ramadan, kemudian juga Bazar Sobat Ramadan, rencananya ada kegiatan apa lagi nih dari teman-teman Halim Bubu? Jadi kami itu ada kegiatan kolaborasi bersama KNRP, Oke. terus kolaborasi bersama Lipo di Saung Ramadan, dan kemudian ada lomba yang akan kami adakan juga bersama Air Mineral Cleo. Oke. Lomba apa itu nanti? Untuk yang event bersama Lipo sendiri itu ada 3 lomba, yakni lomba mewarnai, azan, sama hafalan surah pendek. Surah pendek. Iya. Oh, oke, baik. Itu di Lipo juga kah di mana kegiatannya Untuk nanti? kegiatannya di Lipo. Di Lipo ya. Iya, Ba'da Asar sehingga Asar. menjelang maghrib. Kalau yang sama Cleo tadi itu di mana Yang rencananya? bersama Cleo itu rencana di Masjid Kuba Emas. Kubah Mas ya. Iya, kan kami adakan lomba hadro dan lomba beduk. Jadi kami rencana ingin pinjam beduk yang ada di Masjid Kuba Emas. Oh gitu. Iya. Waduh, kayaknya saya tertarik gitu. Ingin ikut lomba beduk ya, Fahmi ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Insya Allah. Ada batasan usia tentunya ya. Iya, Ya, iya. tentu ada batasannya kan. Oke, baik, terima kasih ya. Saya membacakan lagi satu pesan tadi ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ical di Batulo. Hasil sumbangannya akan disalurkan ke siapa dan di mana? Semoga dapat diterima oleh mereka yang sangat membutuhkan. Oke. Disalurkan ke siapa dan di mana? Oh ya, mungkin Bung Ical mungkin penekanan ya bahwa ini akan dibawa ke siapa, kemudian daerah-daerah mana saja, apakah memang akan merata begitu atau pokoknya pasti ada metode sendiri yang digunakan Iya. ya. Mungkin ada yang bisa merespon, silakan. Baik, jadi untuk dari target-targetnya mungkin. Iya. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal, itu kami mensurvei lapangan. Iya. Jadi di Sembari kami mempunyai tim khusus humas Hmm. dan kami juga setiap anggota itu punya misalnya wilayah-wilayah tempat tinggalnya itu bisa kita
cari orang-orang di sekitar sebelum kita merambat ke tempat jauh. Oke. Oke, jadi kami punya banyak tempat tinggal, teman-teman dari Halim Bubu itu bisa mensurvei. Dan untuk kegiatannya itu kami tidak membatasi di pusat kota saja. Jadi bisa di Waborobo, bisa untuk tahun lalu itu sampai ke Kaisabu, Oke. sampai ke Bungi, sampai ke Karing-Karing. Kami keliling untuk wilayah kota Bau-Bau. Oke, baik. Jadi memang ada metode yang dilakukan. Katanya sih memang sebelum kita mungkin lebih jauh melihat, kita lihat dulu orang-orang di sekitar Iya. kita ya. Iya, betul. Oke, apakah mereka membutuhkan juga atau seperti apa? Nah, di dalam komunitas apa ya, yayasan ya, di dalam Iya, yayasan Halim Bubu sendiri kan ada bagian Bapak Jabat sendiri kan Ekonomi sebagai ekonomi kreatif. Iya. Berarti ada produk dong yang dihasilkan Iya. sama teman-teman Halim Bubu. Itu produk apa itu? Nah, untuk produk sendiri itu kami ada namanya stick Halim Bubu. Stik Halim Bubu. Iya, jadi stick Halim Bubu itu adalah keripik rumahan yang ramah untuk anak-anak, dewasa maupun orang tua yang non MSG. Non MSG gitu Iya, ya. Kak. Rasa apa? Dia untuk kerasannya alhamdulillah baru 2 varian. Iya. Ada rasa ubi ungu dan stick bawang, rasa Stik bawang. bawang. Iya. Oke. Itu sudah apa namanya? Sudah terdaftar di BPOMK, sudah terdaftar di Badan Pemberi Sertifikat Halal kah atau seperti apa? Iya, baik. Alhamdulillah jadi untuk produknya kami itu sudah masuk dalam BPOM, sudah Oke. terverifikasi dan kami juga sudah tercantum logo halalnya. Oke, Iya, baik. sudah dapat logo halal Berarti sudah memenuhi unsur-unsur itu ya? Iya, Kak. Oke, baik. Terus kalau pengen stik Halim Bubu itu bisa didapatkan di mana saja? Oke, baik. Jadi untuk produk kami itu alhamdulillah sudah masuk di 4 outlet di Iya. minimarket dan supermarket, ada di Dua Sekawan, Liwanda, Zafamart dan yang terbaru itu di Glora. Di Gora ya? Iya, Gora, mohon maaf ya, Gora. Oke, di Gora Galeri ya. Iya. Itu dijual dengan kemasan satu jenis kemasan kah atau mungkin maksudnya dari sisi gramnya atau ya ada gram-gram tertentunya tidak? Dengan harganya itu dijual kisaran berapa? Oke, baik. Jadi kalau untuk kisaran harganya itu kami baru untuk yang 260 gram, Kak. Iya, dan untuk outlet-outletnya itu dia masing-masing tergantung dari Outletnya iya, yang outletnya. menjual ya? Ada Sudah yang kisaran 24.000, 24.500, tapi tidak sampai 50.000 lah. enggak sampai, iya. Oke, terjangkau lah ya. Terjangkau. Untuk stik yang sehat Iya. begitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung tadi. Siapa ya? Saya sampai lupa. Ical ya di Batulo tadi ya. Oke. Nah, mungkin apa ya, sebagai anak muda yang tergabung di dalam sebuah yayasan yang cukup peka dengan kehidupan sosial, yang cukup peduli dengan kemanusiaan, apa ya, bukan hal yang mudah tentunya di usia seperti adik-adik saya yang ada di sini ya adik-adiknya Fahmi. Seperti itu. Nah, apa sih tantangannya buat kalian gabung di sebuah komunitas yang super duper sibuk tapi positifnya luar biasa begitu? Mungkin Bung Jabat, mungkin apa sih yang rasanya gabung di komunitas seperti ini, yayasan seperti ini? Baik, kalau menurut saya alhamdulillah untuk masuk di Halim Bubu ini luar biasa sangat bermanfaat dan di mana kita harus pandai-pandai manajemen waktu. Dan saya sendiri adalah mahasiswa sekaligus pekerja juga. Iya. Jadi kita ketika masuk di Halim Bubu itu harus pintar-pintar manajemen waktu dan di mana ketika kita masuk di Halim Bubu mengikuti setiap programnya itu selalu membuat kita mengeluarkan potensi terbaik kita. Jadi di Halim Bubu ini tempat kita berkembang, tempat kita belajar dan di mana untuk Yayasan Halim Bubu ini membuat setiap anggotanya itu bisa menjadi bintang. Iya. Jadi tidak membatasi. Jadi setiap ada anggota-anggota baru itu dia mempersilahkan untuk mengambil tanggung jawab, mengambil amanah di setiap kegiatan-kegiatan mau besar ataupun kecil. Jadi semua mendapatkan tanggung jawab dan amanah untuk belajar bersama. Dapat kesempatan yang sama semua ya. Iya, Kak. Ada tidak tantangannya di usia-usia yang seperti saat ini, yang mungkin banyak teman-teman di sana yang masih pengen ngumpul-ngumpul, masih pengen, ya kalian pasti punya waktu untuk itu, tapi kalian juga menyempatkan waktu untuk bagaimana melihat keadaan sosial di sekitar kita begitu. Apa sih tantangannya? Oke. Jadi kalau untuk tantangan tersendiri untuk saya itu, nah seperti tadi Kak, ketika kita pengen diajak teman-teman,
itu memang harus pandai memilih apakah mau nongkrong sama teman-teman hanya buat asik-asikan saja atau Iya. fokus untuk belajar di sebuah wadah yang bernama Yayasan Halim Bubu. Iya. Iya, jadi mungkin itu Kak, disambari tantangan itu dan manajemen waktu juga. Kembali ke manajemen waktu tadi. Kita harus bisa menyeimbangkan ketika kita sudah dapat amanah di Halim Bubu dan waktu kuliah kita dan waktu kerja kita. Dan di Halim Bubu ini tidak juga membuat kita tertekan bahwa ketika mendapat amanah bahwa harus melaksanakan itu. Jadi silakan kalau ada prioritas yang lebih penting seperti pendidikan, pekerjaan itu dia boleh diutamakan dulu. Setelah selesai pendidikan pekerjaan baru silakan lanjut ke amanahnya. Begitu ya. Oke, tentunya dihadapkan dengan dua pilihan bukan hal yang mudah, tapi harus memilih seperti itu ya. Dan setiap pilihan pasti ada yang positif, ada yang negatif, dijalani saja seperti itu. Kalau Bung Ferdian sendiri, bagaimana rasanya bisa bergabung di banyak organisasi juga yang sama dengan Halim Bubu, tapi memilih waktu untuk sibuk di usia kalian seperti saat ini itu bukan hal yang yang bisa dimiliki oleh semua orang. Seperti apa? Oh, ya, baik. Kalau dari saya sendiri itu pertama kali kenal Halim Bubu itu dari waktu kegiatan Bau-Bau Islamic Fest BIF dulu. Oke. Jadi di situ saya kenal seperti ketua-ketua pembinanya, ketua-ketua divisinya sekarang itu saya merasa nyaman aja komunikasi sama mereka gitu. Jadi dari kenyamanan tersebut yang membulatkan tekad saya untuk masuk ke dalam Halim Bubu itu sendiri. Mungkin rasanya dulu kan saya itu orangnya tidak suka untuk ikut organisasi. Oh gitu ya? Iya dulu. Cuma karena seiring berjalannya waktu dengan beberapa kegiatan yang saya lihat, oh kegiatan ini cukup bermanfaat lah untuk saya yang selama ini hanya mungkin fokus untuk yang keliling-keliling tidak jelas gitu. Jadi daripada untuk mengisi waktu yang lebih bermanfaat lagi, saya putuskan untuk masuk ke dalam Yayasan Halim Bubu dan ternyata pas saya masuk itu wah ternyata nyaman gitu rasanya, orang-orangnya juga ramah dan seperti yang dijelaskan saudara Jabat tadi, setiap anggota dari Yayasan Halim Bubu itu diberi kesempatan untuk tampil, untuk menjadi bintang gitu, jadi tidak dibatasi. Oke, semua dapat kesempatan yang Semua sama. dapat kesempatan yang sama. Oke, baik. Kemudian susah tidak bagi waktu? Untuk Manajemen saya, waktunya susah tidak? untuk saya sendiri itu masih ya lumayan lah, namanya juga yang apalagi saya kan mahasiswa juga. Oke. Mahasiswa yang Kuliah di mana? Di Unidayan, Pendidikan jurusan jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Iya. Oke. Kalau Jabat tadi di mana kuliahnya? Saya di STKIP Pelita Nusantara Buton Kak. Pelita Nusantara Buton. Iya. Oke, calon-calon kesehatan ya. Saya untuk dia pendidikan Pendidikan. geografi. Oh, Pelita. Iya, Pelita Nusantara Yang Buton. di Kilo 4 itu Iya, ya. Kak. Oh, iya. Itu katanya ada gedung baru nanti. Nantilah kita cerita ya. Siap. Jadi gimana pembagian waktunya? Tantangannya? Tantangannya itu ya memang di pembagian waktu, di Iya, kala oke. tugas-tugas besar menumpuk, terus di samping itu juga ada amanah dari Yayasan Halim Bubu itu sendiri. Karena kan yang namanya amanah harus menjadi tanggung Iya. jawab ya kan. Jadi seperti yang dijelaskan juga saudara Jabat tadi, di Halim Bubu itu ada yang namanya prioritas. Jadi dari kakak sendiri itu sampaikan ke kita kalau memang ada yang lebih prioritas seperti pendidikan, itu boleh diutamakan dulu pendidikan. Oke. Nanti setelah selesai tugas-tugasnya baru bisa bergabung kembali melanjutkan amanah yang diberikan. Iya, pendidikan nomor 1 Iya, pastinya pendidikan ya. tetap nomor 1. Oke, baik. Kita di menit-menit terakhir ini dan mungkin sebagai closing statement, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan terkait juga kegiatan Sobat Ramadan, Sohib Ramadan, termasuk juga bazar nanti. Mungkin dari Jabar, silakan. Oke, baik, mungkin untuk para pemirsa RRI Bau-Bau. Jadi di sini kami adalah anak-anak muda yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya agama juga. Ini membuat sebuah kesempatan bagi siapa saja seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Kapan lagi? Ini adalah momen yang tepat. Mari insya Allah kami amanah mengelola setiap pemberian dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat juga, masyarakat yang membutuhkan tentunya. Iya. Dan mungkin mari kita manfaatkan ini sebagai, mungkin ada anak-anak muda yang mendengar, mari kita produktif, aktif, kita menjadi anak muda yang kritis dan memberi manfaat
kepada kota Bau-Bau kita tercinta. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Jabat. Bung Ferdian? Baik, kalau untuk dari saya sendiri bagi masyarakat Kota Bau-Bau khususnya, marilah kita bersama-sama lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sendiri khususnya di bulan Ramadan tahun ini dengan lebih memperbanyak sedekah dan beribadah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Jadi mungkin bagi teman-teman, bagi pemirsa juga masyarakat Kota Bau-Bau yang ingin berdonasi untuk kegiatan Sohib Ramadan ini, bisa langsung hubungi kontak yang ada di flyer kami. Iya. Untuk sosial medianya juga sudah ada, namanya Yayasan Halim Bubu Angin Alterasi. Mungkin untuk info lebih lanjut bisa dicek di Instagram Halim Bubu. Oke, baik. Untuk informasi lebih lanjut silakan ke Instagramnya Halim Bubu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Jabat, terima kasih juga Ferdian sudah hadir di RRI Bau-Bau, di studio RRI Bau-Bau. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan karena kegiatannya pasti banyak. Sukses, salam juga buat teman-teman di Halim Bubu ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih pendengar sudah bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan tetap di RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Demikian program Mozaik Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.